Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa mengikuti lentera GKJ Mergangsan. Kiranya kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dalam lentera kali ini adalah aksi dan reaksi, di mana bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 28 sampai 40. Tetapi saya tidak akan membacakan secara keseluruhan. Terkhusus saya akan membacakan di ayatnya yang ke-36. Di situ dikatakan, hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, aksi dan reaksi sebenarnya ini merupakan sebuah hukum yang dikemukakan oleh Isaac Newton. Kalau kita kembali melihat pada masa-masa kita sekolah di SMA, ketika kita belajar tentang ilmu fisika, Newton di dalam hukumnya dibagi menjadi 3. Tetapi kita tidak akan membahas ketiga hukum tersebut, melainkan kita akan membahas satu hukum Newton terkait hukumnya yang ketiga, yakni tentang aksi dan reaksi. Nah, hukum Newton, aksi dan reaksi, sebenarnya berbicara mengenai ketika terjadi sebuah aksi, maka di situ akan memunculkan reaksi. Ketika kemudian kita terjadi sebuah dorongan, maka reaksinya akan terdorong. Nah, hal itu juga kemudian menjadi penting untuk kita lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terkadang aksi itu bisa memunculkan reaksi yang positif dan negatif, tergantung bagaimana aksi itu nampak. Seperti yang kita ketahui bersama, bila mana pada saat ini tetangga kita, umat Muslim, itu juga merayakan Idul Adha atau kurban. Itu adalah bentuk aksi yang kemudian dilakukan oleh tetangga kita umat Muslim. Di situ memunculkan sebuah reaksi. Reaksinya adalah reaksi positif. Ketika seseorang diberikan daging dari kurban tersebut, maka akan ada sukacita yang muncul di dalam kehidupannya. Itu merupakan sebuah reaksi positif yang kemudian perlu untuk kita pelajari bersama. Tetapi pada kenyataannya seringkali yang nampak adalah kita malah justru memunculkan aksi-aksi yang negatif, sehingga reaksi yang muncul juga negatif. Kalau kita melihat kembali di dalam Kisah Para Rasul 19, di situ kita akan juga melihat bagaimana aksi terkait Paulus yang pada saat itu sedang mewartakan Injil Kerajaan Allah, itu juga menuai berbagai reaksi negatif. Ketika pada saat itu Rasul Paulus sedang mewartakan Injil Kerajaan Allah di Efesus, kita ketahui bersama bahwa pada saat itu orang-orang masih meyakini dan masih mengimani tentang dewa-dewi, karena mereka mempunyai keyakinan dalam tradisi kebudayaan agama Yunani kuno. Ungkapan Rasul Paulus adalah segala sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia itu tidak dapat dikatakan sebagai dewa atau dewi. Dari apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus itu kemudian menuai reaksi yang sangat luar biasa. Khususnya reaksi yang kemudian muncul dalam kehidupan Demeritus
atau Demetrius, di mana Demetrius melihat bahwa Demetrius bersama dengan kawan-kawannya adalah pengrajin perak yang membuat patung dewa-dewi. Dan seperti yang kita ketahui, karena memang pekerjaannya Demetrius adalah pengrajin perak membuat patung, maka di situ ia memperoleh keuntungan dari hasil pembuatan perak atau patung. Dan ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia itu tidak bisa disebut oleh dewa ataupun dewi, maka kemudian reaksi yang muncul dalam kehidupan Demetrius adalah mereka menolak, karena menganggap keberadaan Rasul Paulus itu akan merugikan mata pencaharian orang-orang pengrajin patung tersebut. Sehingga dari situ kemudian Demetrius mengumpulkan semua orang-orang pengrajin patung untuk menyatakan aksi menolak kedatangan Paulus. Mereka membuat sebuah demo, di mana demo itu ditujukan kepada Rasul Paulus agar Rasul Paulus tidak menyebarkan Injil Kerajaan Allah di daerah Efesus. Tetapi yang kemudian menarik adalah Pinitra, yang boleh dikatakan sebagai hakim, ia kemudian angkat bicara bahwa segala aksi dan segala reaksi yang dimunculkan atas kekacauan itu haruslah dibawa kepada sidang, karena di dalam sidang itulah kemudian segala sesuatu bisa diputuskan. Artinya di sini kita dapat melihat kebijaksanaan yang muncul dalam kehidupan Pinitra, yang kemudian menyikapi aksi dan reaksi yang muncul di lingkungan Efesus pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita dapat belajar bersama bahwa ketika kita hendak melakukan aksi, kita harus berpikir dengan bijaksana. Kira-kira aksi itu akan memunculkan respon yang positif atau negatif, memunculkan reaksi yang positif atau yang negatif. Ini menjadi penting untuk kita lihat bersama, karena terkadang kita boleh dikatakan waton melakukan aksi tanpa berpikir dahulu dampak ataupun resiko atas apa yang telah kita lakukan. Sehingga melalui firman Tuhan pada kesempatan kali ini, kita diajak untuk bijaksana dalam melakukan setiap sikap dan tindakan, sehingga dengan demikian kita bisa mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan tema minggu kali ini adalah hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita juga dengan bijaksana melakukan kasih Tuhan itu sehingga damai sejahtera Tuhan dinyatakan. Terlebih khusus, aksi kasih itu tentunya akan dapat menuai berbagai macam respon reaksi. Bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana kita menyikapi hal itu. Kalau kita dengan bijaksana dapat menyatakan kasih itu, maka responnya akan positif. Tetapi jikalau kemudian kita tidak bijaksana dalam menyatakan kasih Tuhan, maka responnya akan negatif. Mulailah dari keluarga kecil kita, hingga kemudian kita dapat menyatakan aksi yang lebih besar di lingkungan kehidupan di mana kita ditempatkan. Dengan demikian, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Mari kita berdoa agar kita semakin bijaksana dalam menyatakan aksi-aksi positif yang Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini Engkau boleh mengingatkan kembali tentang aksi dan reaksi. Dan terkadang kasih yang kami nyatakan juga menuai berbagai reaksi, baik itu positif ataupun negatif. Tetapi ketika kami bijaksana dalam memikirkan segala sesuatu terlebih dahulu,
maka di situ kami akan dapat menentukan sikap yang tepat, sehingga reaksi yang dimunculkan bisa mendatangkan berkat bagi sesama dan bisa diterima oleh sesama. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami memohon, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat bijaksana dalam menyatakan aksi kami terkait membagi kasih di tengah kehidupan kami, sehingga kasih Tuhan boleh dinyatakan dan setiap orang yang menerimanya boleh merasakan kesukacitaan. Berkati keluarga kami, biarlah kami juga dapat mendatangkan aksi yang positif. Berkati pekerjaan kami, dan biarlah melalui aksi kami, pekerjaan kami pun juga dapat mendatangkan berkat. Dan berkati juga setiap kami menyatakan kehendak Tuhan di tengah lingkungan kami, sehingga dengan demikian kami boleh menjadi hamba-Mu yang senantiasa menyatakan aksi untuk mendatangkan keharmonisan dan damai sejahtera. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber keselamatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat menyatakan aksi Kristus, selamat bijaksana dalam menyampaikan aksi itu, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh dinyatakan, dan tetap semangat untuk membagi kasih di dalam kehidupan hari-hari kita. Tuhan memberkati, salam sehat, dan kiranya kesehatan yang dari Tuhan dinyatakan untuk Bapak Ibu sekalian. Amin.